Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa TV dan radio Jakarta Islamic Center di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali secara virtual melalui kajian fikih Islam, kitab Fathul Qorib, yang pada hari ini memasuki pembahasan tentang siwak. Sebelum kita memulai membaca kitab ini, mari kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima, kekhilafannya dimaafkan oleh Allah, dan kuburnya dijadikan taman surga. Dan juga kita mohon kepada Allah, semoga senantiasa kita diberikan hati yang ikhlas, sehingga setiap aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina, khususan la ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, annallahal karim yataghashshahum birrahma wal maghfirah, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala syekhul muallifu rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi isti'mali alatis siwak. Pasal menjelaskan tentang hukum menggunakan siwak. Siwak ini salah satu ajaran dalam agama Islam yang memang begitu penting, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kata Rasulullah, jika tidak memberatkan, sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku itu bersiwak setiap berwudu. Dalam riwayat lain, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap salat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Hisham bin Ammar, haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Muhammad bin Su'aib, haddatsana Utsman bin Abil Aqtikah, an Ali bin Yazid, anil Qasim, an Abi Umamata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami. Bersiwaklah kamu sekalian, karena sesungguhnya siwak itu membersihkan mulut, mardatun lirabbi, dan menjadi keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ma ja'ani Jibrilu illa awsani bis-siwaki. Laqad khasyitu ay yufradu alayya wa ala ummati." Tidak henti-hentinya Jibril datang kepadaku mewasiatkan aku untuk bersiwak. Sehingga aku takut siwak ini difardukan, diwajibkan atasku dan atas umatku. Jadi dari dua hadis ini kita mendapatkan gambaran bahwa betapa pentingnya siwak itu dalam ajaran Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan siwak itu? Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri mengemukakan definisi siwak itu, wa huwa lughatan ad-dalku. Siwak itu secara bahasa artinya adalah menggosok. Maksudnya menggosok untuk membersihkan gigi gitu ya. Wa alatuhu, dan juga siwak itu secara bahasa artinya alat yang digunakan untuk bersiwak. Jadi alat yang digunakan untuk bersiwak yaitu kayu arak, sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu disebut siwak. Jadi jika kita melihat pengertian siwak secara bahasa ini yang mengacu kepada fungsinya, maka fungsi siwak itu adalah untuk menggosok, membersihkan gigi gitu ya. Sehingga apapun alat yang digunakan, apakah itu berupa odol atau pasta gigi dengan sikat giginya, ataukah dengan bahan yang kasar-kasar, dengan kain begitu ya, ataupun dengan kayu arok, itu bisa disebut bersiwak. Jadi jika kita menggunakan pasta gigi dengan sikat giginya, itu juga bisa disebut bersiwak, mengacu secara bahasa makna siwak berdasarkan fungsinya, yaitu untuk membersihkan gigi. Jadi alat apapun yang digunakan untuk membersihkan gigi, itu namanya bersiwak. Dan sudah termasuk bersiwak mendapatkan pahala kesunahan bersiwak. Ya. Sedangkan jika melihat secara bahasa ini yang mengacu kepada bendanya, maka itu yang dimaksud adalah benda yang digunakan untuk bersiwak itu, yaitu kayu arok atau kayu yang lainnya yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Hanya jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah bersiwak itu dengan kayu begitu ya, dengan kayu arok atau kayu yang lainnya begitu, maka menggunakan benda siwak dari kayu arok itu lebih utama begitu ya, lebih utama dibandingkan dengan bersiwak dengan menggunakan sikat dan pasta gigi itu. Karena bersiwak dengan kayu arok itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi bersiwak dengan pasta dan sikat gigi itu mendapatkan aslus sunnah, sudah mendapatkan pahala kesunahan begitu ya. Tetapi jika ingin mendapatkan akmalus sunnah, kesunahan yang lebih sempurna, maka itu menggunakan kayu arok, yang hal itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wa syar'an, sedangkan menurut istilah syar'i, ya menurut istilah dalam agama Islam, dalam tinjauan ilmu fikih, yang dimaksud siwak itu adalah isti'malu udin wa nahwihi, ya menggunakan kayu, ya menggunakan kayu gitu ya, kayu arok itu atau kayu lainnya gitu ya,
yang memang kayu itu mempunyai sifat bisa membersihkan begitu ya, berserat begitu ya, mengandung enzim-enzim dan zat-zat yang membersihkan gigi gitu ya. Dan itu ada di kayu arok gitu, sifat-sifat seperti itu. Sehingga Nabi gunakan itu untuk membersihkan giginya. Wanahwihi atau dengan menggunakan yang semacamnya ya, yang bisa membersihkan gigi dengan benda-benda yang kasar begitu ya. Para ulama bahkan mencontohkan boleh menggunakan kain begitu ya. Kain untuk membersihkan gigi gitu ya. Atau ketika kita akan sholat lupa membawa kayu siwak, kita ingin membersihkan gigi, cukup dengan sorban kita gosok-gosok gitu ya. Itu juga termasuk bersiwak begitu ya. Wa nahwihi. Atau bahkan boleh meminjam jari orang gitu ya, minta tolong dibersihkan giginya dengan jari dia gitu ya. Kalau mau gitu ya. Fil asnani ya, pada gigi. Jadi menggunakan kayu arok gitu dan kayu-kayu lainnya yang sejenis begitu, atau alat-alat yang lain yang bisa membersihkan gigi pada gigi. Wama haulaha, dan apa-apa yang ada di sekitar gigi ya, termasuk gusi, geraham dan lain sebagainya. Li'idhahabit taghayyuri wa nahwihi, untuk menghilangkan perubahan ya, perubahan mulut begitu. Tadinya mulutnya tidak bau, kemudian berubah menjadi bau gitu ya. Atau tadinya mulutnya tidak kotor, ketika memakan sesuatu jadi kotor gitu ya. Atau karena lama diam, giginya menjadi kuning gitu, maka itu terjadi perubahan. Itu disunnahkan untuk bersiwak. Jadi fungsinya itu adalah untuk membersihkan gigi itu ya, menghilangkan bau gitu ya. Nah, sehingga melihat dari fungsi ini, maka alat apapun yang digunakan bisa untuk bersiwak. Yang penting dia punya fungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran ya, membersihkan bau-bau yang ada di mulut ya. Biniyatin, dengan niat ya. Jadi bersiwak itu supaya mendapatkan pahala sunnah harus dengan niat begitu ya. Nanti ada penjelasannya bagaimana niatnya itu ya. Wahua, dan siwak itu min sunanil wudu'i, daripada sunnah-sunnahnya wudu. Ay al-fi'liyata al-kharijata anhu. Jadi pekerjaan yang di luar wudu. Ya, kesunahan wudu tapi kesunahan termasuk sunnah wudu tapi dikerjakan di luar sunnah-sunnah wudu yang lainnya. Binaan ala ma qalahu ar-Ramliyu, ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli ya, min annahu qabla ghuslil kaffaini, ya, bahwa bersiwak itu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Jadi sebelum sunnah-sunnah yang wudhu yang lainnya, ini satu pendapat mengatakan seperti itu ya, pendapatnya Imam Romli. Jadi sebelum melakukan sunnah-sunnah wudhu, termasuk mencuci tangan gitu ya, kedua telapak tangan ya, karena itu sunnah wudhu, malamnya kita tidur kita tidak tahu tangan kita kemana, itu sebelum berwudhu sunnahnya harus dicuci tangannya gitu ya. Nah itu sebelum mencuci tangan itu bersiwak dulu begitu ya. Payah taju ila niyatin, maka siwak itu membutuhkan kepada niat, li'annahu sabaqa ala niyatil wudu, karena dia mendahului daripada sunnah-sunnah wudu yang lainnya. Wa yutlaku as-siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi.
Dan dimaknai siwak itu juga atas sesuatu yang digunakan untuk bersiwak, ya, bihi, ya, dengan ma itu dengan sesuatu min arokin, daripada kayu arok. Jadi kayu arok itu itulah dinamakan siwak begitu ya, berdasarkan pengertian secara bendanya itu gitu ya, wanahwihi dan lain sebagainya. Wasiwaku, dan siwak itu mustahabun fi kulli halin, disunnahkan di dalam tiap-tiap keadaan. Jadi sunnah itu siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan kita ya. Ini sungguh ajaran Islam yang sangat luar biasa begitu ya. Artinya kita harus dalam selalu kondisi bersih ya, termasuk gigi kita itu harus bersih dalam berbagai keadaan begitu ya. Fi kulli halin ay kaqiyamin, dalam keadaan berdiri, wa qu'udin, dalam keadaan duduk, wa tija'in, dalam keadaan berbaring begitu ya. Itu sunnah bersiwak begitu ya. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam berbaring gitu ya. Berbaring, tidur-tiduran begitu ya, mulutnya harus wangi barangkali. Mohon maaf gitu ibu-ibu begitu ya. Kalau bersiwak mulutnya jadi bau harum ya, lagi keadaan tidur-tiduran, ketika dicium oleh suaminya kan tidak mengecewakan, mulutnya tidak bau gitu ya. Ini sunahkan. Nah, dari penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini, kita melihat bahwa yang dimaksud siwak di sini adalah siwak yang dalam bentuk kayu arok itu ya. Karena tidak mungkin kalau kita sikat gigi sambil tiduran gitu ya. Itu pasti yang digunakan adalah kayu arok gitu ya. Maka untuk akmalus sunnah memang kita harus punya itu siwak begitu ya. Harus punya siwak gitu ya. Ini ittibaan begitu ya. Sebagai mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ya harus punyalah gitu ya. Jangan benda-benda yang lain banyak kita miliki, giliran yang sunnah gitu ya, kelihatannya sepele kita tidak miliki. Padahal ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yukrahu, dan tidak makruh bersiwak itu tanzihan, makruh tanzih, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa fardhon au naflan, baik puasanya itu puasa fardu ya, puasa wajib atau puasa sunnah. Jadi tidak makruh begitu ya. Kapan saja dilaksanakan siwak itu tidak makruh gitu. Nah, di sini dijelaskan tidak makruhnya itu makruh tanzih ya. Apa yang dimaksud dengan makruh tanzih? Makruh tanzih itu adalah perbuatan yang dilarang gitu ya, perbuatan yang dilarang tetapi tidak berdosa kalau kita lakukan begitu ya. Hanya saja menyalahi adab gitu ya, menyalahi hal yang utama. Makruh tanzih kita lakukan tidak berdosa, tetapi secara etika, secara adab tidak pantas gitu ya. Bahkan khilaful aula gitu ya, menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya seperti makan atau minum sambil berdiri gitu ya. Sekarang kan banyak tuh kalau di pesta-pesta gitu ya, di acara resepsi pernikahan gitu ya, makan minum sambil berdiri gitu ya. Nah, ini secara etika Islami gitu ya, secara adab akhlak Islami itu tidak bagus gitu ya. Tidak bagus gitu ya. Atau memulai sesuatu yang baik dengan dari kiri gitu ya.
memakai sendal dari kiri, memakai baju dari kiri, memakai sepatu dari kiri, ya. Padahal ada ya dalam Islam itu diajarkan supaya kita memakainya dari kanan gitu ya. Makan atau minum dengan tangan kiri gitu ya. Itu makruh tanzih gitu ya. Nah, ada juga makruh tahrim gitu ya. Nah, makruh tahrim itu kalau kita lakukan berdosa gitu ya. Makruh, tapi kalau dilakukan berdosa. Seperti melamar lamaran orang lain gitu ya. Ada wanita yang sedang dilamar gitu atau sudah dilamar lalu kita lamar lagi gitu ya. Dosa. Atau menawar dagangan yang sedang ditawar oleh orang lain gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya. Berdosa itu makruh tahrim. Nah, apa bedanya dengan haram? Makruh tahrim dengan haram. Kalau makruh tahrim itu adalah hukum yang diambil ya atau diistinbat begitu ya, diambil dari dalil-dalil yang zonni gitu ya. Sedangkan haram itu dari dalil-dalil yang qat'i gitu ya. Nah, jadi kapanpun tidak makruh kecuali bersiwak itu setelah tergelincir matahari. Yang dimaksud dengan tergelincir matahari itu adalah setelah masuk waktu zuhur gitu ya. Setelah masuk waktu zuhur itu makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa gitu ya. Meskipun nanti ada pendapat lain tidak makruh gitu ya. Jadi bagi orang yang berpuasa makruh hukumnya. Baik puasanya fardu atau puasa sunnah. Watazulul karahatu bigurubi syamsi, dan kemakruhannya itu hilang setelah terbenamnya matahari. Jadi setelah terbenam matahari orang berpuasa boleh lagi untuk bersiwak begitu ya. Waqtarun Nawawiyu adamal karahati mutlaqan. Tetapi Imam Nawawi memilih kepada pendapat yang mengatakan, ya Imam Nawawi berpendapat ya mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan itu secara mutlak gitu ya. Tidak ada kemakruhan secara mutlak bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak gitu ya. Jadi walaupun setelah tergelincir matahari, menurut Imam Nawawi orang yang berpuasa boleh aja bersiwak gitu ya. Bersiwak dengan menggunakan alat siwak itu ya, dengan kayu itu gitu. Boleh saja orang bersiwak, tidak ada kemakruhannya di sana. Wahua, dan siwak itu as-siwaka, siwak itu fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban, pada 3 tempat sangat disunahkan. Min ghairiha, daripada tempat-tempat yang lain gitu ya. Ada tiga keadaan begitu ya. 3 tempat yang di situ sangat disunahkan dibandingkan dengan pada kondisi atau keadaan-keadaan yang lain. Ahaduha, yang pertama ya, kita sangat dianjurkan untuk bersiwak inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama dianjurkan kita bersiwak itu ketika berubahnya mulut min azmin, dari azm. Apa itu azm? Kila, satu pendapat mengatakan wa sukutun tawilun, yaitu setelah diem lama gitu ya, mulutnya diem lama gitu ya, tidak makan, tidak minum, tidak bicara gitu ya, sehingga lama-lama mulutnya itu kemungkinan berbau gitu ya. Nah, ketika sudah berubah jadi bau begitu ya, inda taghayyuril fami itu, maka disunahkan untuk bersiwak. Jadi kalau mulut kita udah nggak enak, udah bau gitu, udah rasa-rasanya udah bau, itu udah berubah mulut kita, itu sangat disunahkan gitu ya. Sangat disunahkan. Jadi kita saja yang merasakan ya. Jangan sampai nanti orang lain yang terasa gitu ya. Kita tidak merasa,
Padahal kita tahu nih mulut kita udah bau, tapi kita tidak bersihkan. Akhirnya orang lain yang merasakan gitu. Ketika berbicara atau menguap di depan orang gitu, akhirnya orang yang kebauan. Wakilah, dan satu pendapat mengatakan yang dimaksud azm itu tarkul akli, ya udah meninggalkan makan, artinya lama mulutnya tidak digunakan untuk makan sehingga berubah itu mulutnya. Wa inna ma qala wa ghairuhu, dan hanya saja Syekh Musannif yang mengatakan wa ghairuhu, ya selainnya, selain azm disunnahkan untuk bersiwak selain azm itu liyashmula taghayyuril fami bi ghairi azmi, supaya mencakup juga kesunahannya ini karena berubah mulut itu bukan karena azm. Jadi bukan karena azm itu, ya bukan karena lama nggak makan, bukan karena diam terlalu lama, ya sehingga mulutnya berubah. Bukan hanya itu saja gitu ya. Maka dikatakan oleh pengarang wa ghairuhu dan lainnya, itu supaya masuk juga berubah mulut oleh yang lain. Ya, ka'akli dzirihin, seperti ka'akli dzirihin karihin, seperti makan sesuatu yang baunya tidak menyenangkan gitu ya, baunya tidak enak gitu ya. Min saumin wa basalin wa ghairihima, ya seperti makan bawang merah, bawang putih atau lain-lainnya yang berbau. Ya, habis makan jengkol umpamanya, atau habis makan pete gitu ya, itu kan berbau begitu ya. Itu sunnah untuk bersiwak begitu ya. Jangan habis makan pete, makan jengkol gitu, atau makan yang lain-lain yang berbau begitu ya, tidak bersiwak begitu ya. Akhirnya ketika berbicara, lawan bicaranya bisa pusing gitu ya, kebauan. Wasani, dan yang kedua, sangat disunnahkan bersiwak itu indal qiyami ay al istiqazi, ya ketika bangun minan naumi, dari tidur, ya bangun tidur sikat gigi gitu ya. Wasalisu, yang ketiga indal qiyami ila salat, ketika akan salat begitu ya, ketika akan salat, ya maka bersikat gigi lah ketika akan sholat gitu ya. Atau memang sudah disiapkan siwaknya di kantong gitu ya, ketika akan sholat ya bersiwak dia dengan siwaknya itu gitu ya. Atau kalau tidak ada tadi boleh ya dengan yang lain begitu ya, dengan sorbannya atau apa gitu ya. Asalkan siwaknya itu memang tidak terus-terus digunakan begitu ya, harus dibersihkan begitu ya, bahkan harus diganti ya, setelah dipakai dibersihkan ya, baru nanti setelah bersih bisa dikantongi lagi gitu ya. Atau setelah sekian jangka waktu tertentu itu harus diganti siwaknya gitu ya, yang kira-kira sudah rusak gitu ya. Fardhan au naflan, baik salatnya itu salat fardu atau salat sunnah. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalat, ya. Dan juga sangat disunahkan ya sunnah muakkadah bersiwak itu selain yang sudah disebutkan itu ya, dari apa-apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar ya, dalam kitab-kitab yang panjang gitu ya. Apa itu kesunahannya itu yang sangat disunahkan? Qiraatil Quran ya. Seperti ketika akan membaca Al-Quran. Ya, ketika akan membaca Al-Quran bersiwak dulu gitu ya. Apalagi tadi itu ya kan sabda Rasulullah SAW ya, mardatun lirrabbi.
Ya, bersiwak itu menjadi keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulutnya tidak bau begitu ya ketika membaca Al-Qur'an. Wasfirar al-asnan, dan ketika giginya kuning gitu ya. Jangan lama tidak bersikat gigi sampai giginya kuning gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu disunahkan bersiwak. Wa yusannu, dan disunahkan an yanwiya bisiwaki as-sunnata, dan disunahkan bahwa berniat dia untuk bersiwak akan kesunahan siwak begitu ya. Ya, niatnya itu sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, ya, nawaitu sunnatal istiyaka. Ya, saya berniat, atau pakai dalam bahasa Indonesia boleh, saya berniat bersiwak. Ya, saya niat bersiwak. Ya. Meskipun tadi yang kita gunakan itu adalah bukan kayu arok gitu ya. Tapi yang kita gunakan adalah pasta gigi dengan sikat untuk membersihkan gigi. Nah, ketika kita berniat siwak, itu mendapatkan kesunahan, pahala kesunahan siwak begitu ya. Nawaitu sunnatal istiyak, atau saya niat bersiwak. Ya, kalau dia bersiwak tidak berniat ya, maka tidak mendapatkan pahala kesunahan siwak gitu ya. Pahala sawabalahu. Dia tidak mendapatkan pahala sunnah bersiwak. Wa ayyustaka biyaminihi, dan hendaknya ia bersiwak itu dengan tangan kanannya. Ya, jadi dipegang siwaknya itu dengan tangan kanannya. Wa yabda'a bil janibil aiman, dan dia memulai dengan dari sisi yang sebelah kanan. Min pamihi, dari mulutnya. Wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi, kemudian dia putar-putarkan begitu ya, dari kanan, kemudian dia putar-putarkan begitu di atas di atas gigi-giginya, tenggorokannya begitu ya, imraran latifan, dengan putaran yang lembut ya. Wa ala karasi adrasihi, dan juga di atas gigi-gigi gerahamnya gitu ya. Nah, ini sunnah daripada kesunahan siwak. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Nanti kita baru akan lanjutkan kepada pasal tentang fardu wudu. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah alaina wa banatina wa auladina wa zurriyatina futuhal arifin. Wa faqihna wa iyahum fiddin wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.